Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neta Noviana Brustepu. Saya prodi dari Perbankan Syariah 6B eksklusif. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari etika. Etika merupakan ilmu pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan atau diperbuat. Kemudian, pengertian dari etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Nah, itu tadi pengertian dari etika bisnis Islam. Kemudian ada dasar hukum dalam etika bisnis Islam, sebagaimana Al-Quran menegaskan bahwa dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebatilan dan kezoliman, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau ridho sama ridho antara penjual dengan pembeli, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Jadi, ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak, yakni pihak penjual maupun pihak pembeli harus sepakat atau ridho sama ridho dalam melakukan transaksi tersebut. Kemudian dalam jual beli terdapat rukun dan syarat, yaitu yang pertama harus ada penjual dan pembeli, yang kedua ijab kabul, yang ketiga harus ada barang yang diperjualbelikan, dan yang keempat yaitu ada nilai tukar atau uang. Kemudian ada beberapa prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama itu adalah prinsip kesatuan, landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Kemudian yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang dilakukan secara sama. Jadi dalam bermuamalah atau dalam berdagang itu kita harus dilakukan sama antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain, gitu kan. Nggak boleh pilih kasih. Misal kita suka sama orang yang ini, kita kasihlah dia harganya murah gitu. Sedangkan kita benci sama orang ini, kita kasih aja harganya mahal gitu, nggak boleh ya. Kemudian ada prinsip kehendak bebas. Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh dalam melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk pada aspek muamalah, bukan ibadah, maka berlaku adanya kaidah umum. Semua boleh kecuali yang dilarang. Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Kemudian yang keempat ada prinsip tanggung jawab. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawabkan dilakukan pada dua sisi, yakni vertikal, yaitu artinya pertanggungjawaban kepada Allah, dan sisi horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat atau konsumen. Jadi tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara keterbukaan atau harus jujur gitu, tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Kemudian ada prinsip kebenaran. Dalam konteks ini, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas
pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau mendapatkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan ditujukan dengan sikap kerelaan dan keramahan. Jadi kita saat bermuamalah itu juga harus bersikap ramah, harus bersikap sopan kepada pembeli, agar pembeli juga suka atau senang jika kita ramah kepada dia gitu kan. Sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikit pun. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi kerjasama maupun perjanjian dalam bisnis. Sekian materi etika bisnis Islam dalam materi etika bisnis Islam yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.